Halo, perkenalkan nama saya Nadia Aprilia Wahid dengan NIM 210811010174 dari kelas genap. Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Samratulangi Manado. Pada kesempatan saat ini, saya akan memaparkan hasil dari presentasi saya yang berjudul Filsafat Materialisme. Yang pertama, kita masuk dalam definisi. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Materi ini adalah satu-satunya substansi sebagai teori. Materialisme juga termasuk dalam paham ontologi monistik. Yang berikutnya ada tokoh dari sejarah materialisme. Yang pertama, Demokritos. Demokritos ini merupakan pelopor pandangan materialisme klasik yang disebut juga atomisme. Yang kedua, Karl Marx. Di dalam berpikir, Karl Marx menggunakan historis materialisme karena berdasarkan kepada perkembangan masyarakat atau sejarah atas materinya. Lanjut, ada konsep dasar dari materialisme ini. Materialisme berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, bukan supranatural dan spiritual. Filsafat materialisme ini memandang bahwa materi lebih dahulu ada, sedangkan ide atau pikiran timbul setelah melihat materi. Dengan kata lain, materialisme mengaku bahwa materi menentukan ide, bukan ide menentukan materi. Ciri-ciri dari filsafat materialisme. Yang pertama, segala yang ada atau wujud berasal dari satu sumber, yaitu materi. Yang kedua, menjadikan pasca indera sebagai satu-satunya alat pencapaian ilmu. Yang ketiga, tidak ada Tuhan atau dunia supranatural. Yang keempat, tidak meyakini adanya alam gaib. Yang kelima, setiap peristiwa mempunyai sebab akibat. Ada 3 variasi aliran filsafat materialisme. Yang pertama, materialisme dialektika, materialisme metafisik, dan materialisme mekanik. Materialisme dialektika memandang segala sesuatu selalu berkembang sesuai dengan hukum dialektika, hukum saling hubungan, perkembangan gejala-gejala yang berlaku secara objektif di dalam dunia sementara, atau bumi berputar terus, ada siang, ada malam, habis gelap, terbitlah terang. Yang berikutnya ada materialisme metafisik. Di sini memandang dunia secara sepotong-sepotong atau kotak-kotak, tidak menyeluruh dan tidak statis. Atau sekali maling tetap maling, memandang orang sudah ditakdirkan tidak bisa berubah. Yang terakhir ada materialisme mekanik. Di sini materialisme mekanik ini memandang bahwa materi itu selalu dalam keadaan gerak dan berubah gerakannya adalah mekanis, atau tetap selamanya atau gerak berulang-ulang, seperti mesin yang bergerak tidak tepat. Sekian presentasi dari saya. Kemudian pada presentasi lalu juga saya membuka sesi tanya jawab dan sudah terkumpul 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana filsafat materialisme memandang pendidikan? Pertanyaan kedua, bisakah pemateri jelaskan contoh konkret filsafat materialisme dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan terakhir, apa yang bisa diambil dari aliran filsafat materialisme ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dan dimulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana filsafat materialisme memandang pendidikan? Filsafat materialisme ini memandang bahwa proses belajar merupakan proses kondisionisasi lingkungan serta menekankan pentingnya keterampilan dan pengetahuan akademis sebagai hasil kajian sains atau alam, sedangkan perilaku sosial sebagai hasil dari belajar dalam dunia pendidikan. Yang kedua, dari pertanyaan berikutnya, bisakah pemateri jelaskan contoh konkret filsafat materialisme dalam kehidupan sehari-hari? Contoh konkret dari filsafat materialisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sistem perhitungan dasar satuan adalah dari 1 sampai 10, dikarenakan jumlah jari tangan manusia adalah 10. Dan yang kedua, pembuatan e-commerce muncul setelah adanya teknologi atau material yang memungkinkan hal tersebut bisa diwujudkan. Pertanyaan terakhir, apa yang bisa diambil dari aliran filsafat materialisme ini?
Hal yang mendasar yang diberikan materialisme adalah yang pertama individualisme dalam perwujudan liberalisme dan segala turun-turunannya. Dan kedua, politik vitalisme dalam perwujudan sosialisme dan segala turunan-turunannya. Sekian, terima kasih.